Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi di acara Basa Basi Bahas Sana Bahas Sini bersama saya, Tia Paulina Khofifah, sebagai pemandu acara pada kesempatan kali ini. Nah, Basa Basi ini merupakan program kerja bulanan dari BEM FES Unjaya, di mana saya sebagai pemandu acara akan ngobrol bareng nih bersama narasumber kita. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat sebuah tema yang menarik, yaitu mengenal program studi manajemen Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Tentunya kita juga mendatangkan narasumber nih yang luar biasa kerennya, yaitu Kak Cindy Octaviani Saragi. Halo Kak Cindy. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cindy Octaviani Saragi. Asal saya dari Medan, Sumatera Utara. Saya suku Batak asli ya, yaitu tepatnya Batak Simalungun. Jadi, saya adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh studi di program studi manajemen UNJ di Yogyakarta semester ke-6, yaitu tingkat 3. Dan sebentar lagi akan melaksanakan tingkat akhir. Gitu. Ya, betul sekali Kak Cindy ini. Nah, apa kabar nih Kak? Luar biasa, kabar baik. Kakak Dea gimana, Kak? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, sebelumnya nih, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Kak, tadi Kakak udah memperkenalkan diri nih, kan? Nah, izinkan saya menambahkan nih, Kak, kenalan diri dari Kak Cindy nih. Oke, Kak Cindy ini merupakan satu mahasiswa program studi manajemen angkatan 2018 yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Cindy sendiri. Dan Kak Cindy ini juga aktif dalam organisasi BEM FES Unjaya yang merupakan demisioner pada periode 2018-2019 dan juga 2019-2020. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ngobrol aja nih ya Kak, sama Kak Cindy. Oke, Kak Cindy, terima kasih ya Kak udah gabung ke acara BEM FES ini, udah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga kepada teman-teman BEM FES. Terima kasih untuk panitia dan semua teman-teman BEM yang lainnya. Saya sudah diundang untuk acara basa-basi kali ini. Ya, nah kalau boleh tahu nih Kak, kesibukannya apa nih Kak sekarang? Kalau sekarang tentunya kesibukannya mahasiswa ya Kak, ya. Sebagai mahasiswa tentunya di manajemen Unjani. Nah, selain mahasiswa, karena sekarang juga sedang kuliah daring di rumah, jadi kesibukannya sekarang belajar di rumah dan melaksanakan usaha-usaha di rumah gitu. Oh ya, menarik ya. Terus ngomong-ngomong soal kuliah daring Kak, menurut Kakak gimana sih kuliah daring sekarang nih? Kan udah hampir 1,5 tahun ya kuliah daring. Kalau menurut saya sih ya, satu sisi 50%, 50%, enggak 50%. Satu sisi saya senang kuliah daring. Karena kita sebagai pemuda Indonesia ya, khususnya sebagai pemuda milenial, bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang sedang berkembang. Jadi kita tidak hanya memanfaatkan dalam hal sosial media dan sebagainya, dan ternyata di luar fungsi IT yang biasanya kita pegang, biasanya kita gunakan, sebenarnya bisa untuk pendidikan. Jadi selama kuliah dari daring ini, saya menikmati kuliah melalui Zoom, melalui Google Meet, kerja kelompok melalui Zoom, bahkan semuanya kita dituntut untuk melakukannya secara online. Jadi hal yang dulunya kita tidak bisa lakukan, dengan hal yang sekarang kita dituntut melakukannya, kita harus bisa melakukannya. Jadi saya senang sih kuliah daring, tapi ada satu sisi saya juga tidak senang. Sosialisasi dengan teman-teman untuk berjumpa langsung, bagaimanapun ceritanya, pasti kita lebih expert kan untuk bertemu dengan teman secara langsung. Jadi lebih baik sih saya berjumpa atau kuliah langsung gitu, kuliah offline. Itu Kak. Ya, menarik sih ya. Tapi selain kita bisa memanfaatkan teknologi, kita juga ya ada suka dukanya lah ya Kak dalam kuliah daring ini. Nah, eh, terus nih Kak, kalau kita ngomong dulu kan pernah ya kita untuk kuliah
offline gitu secara langsung. Nah, menurut kakak nih mending kuliah online atau kuliah offline nggak? Kalau menurut saya secara pribadi ya, lebih Ya, baik kuliah offline. Seperti itu. Soalnya saya suka memang kuliah online, tapi saya lebih suka kuliah offline. Lebih banyak benefit yang saya dapatkan selama kuliah online. Tapi ulangi ya, Ralat, lebih banyak benefit yang saya dapatkan selama kuliah offline. Jadi semuanya itu serba bisa gitu, serba gampang. Tapi dengan pengalaman kuliah online ini juga memberi saya pandangan kalau jika nanti selama online, bisa nih ternyata memanfaatkan teknologi ini. Kalau digabung online sama offline, ternyata bagus juga gitu. iya, itu menarik ya kak. Terus nih kak, untuk kalau offline sendiri kan kita lebih mudah ya. Nah, kalau dekat, dekat ya, kok di stop? Oke, lanjut nih kak. Nah, tadi kan udah ngomongin tentang kuliah daring nih, kuliah yang ya cukup asik ya, walaupun ada suka dukanya gitu kan. Nah, semoga saja nih pandemi ini cepat usai, terus kita juga bisa ketemu, kita bisa ngobrol bareng-bareng gitu ya, di kelas, di kampus gitu. Pasti kangen ya buat suasana kampus yang suasana langsung gitu. Nah, sekalian nih Kak, ngingetin juga buat teman-teman tetap tetap patuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga cuci tangan. Karena kan akhir-akhir ini juga ya banyak lonjakan kasus positif COVID-19 ya. Oke, Betul, Kak. oke. Nah, ngomong-ngomong soal kuliah nih Kak, Kakak kan saat ini menjadi mahasiswa program studi manajemen ya Kak. Nah, Iya, gimana sih betul. perasaan Kakak menjadi mahasiswa manajemen itu? Oke, sebelumnya kalau boleh share juga ya. Jadi, uh, kalau pandangan saya sebagai mahasiswi manajemen Unjani, kalau belajar di kelas manajemen itu saat kuliah offline dulu itu seru. Jadi mahasiswa manajemen itu orangnya pada aktif, pada aktif orang-orangnya pada aktif dalam hal pembahasan materi kuliah, pembahasan hal-hal yang lain, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kuliah maupun yang tidak berkaitan dengan kuliah itu nyambung semua. Jadi selain itu juga dosen-dosen manajemen itu di prodi manajemen itu rata-rata dosennya yang memang expert di bidangnya. Jadi setiap dosen mempunyai bidang yang berbeda. Ada yang bidang pemasaran, ada yang sumber daya manusia, ada yang keuangan. Semua itu dijadikan kita menerima pelajaran dari semua itu. Jadi kita juga sebagai mahasiswi manajemen dan mahasiswa manajemen mendapatkan gambaran tentang hal-hal yang berbeda tersebut, Kak. Jadi sebenarnya saat kuliah offline dulu di manajemen itu seru juga, seru dalam masa perkuliahannya. Tapi sekarang juga saat kuliah online ini lebih seru juga sih ya Kak ya. Jadi kita kan memakai platform Google Meet, Zoom, kita memakai itu dalam hal kuliah. Dan beberapa dosen juga ada dari e-learning, dari Google Classroom dan sebagainya. Jadi selama kuliah ini juga tidak mengurangi keseruan perkuliahan saat offline. Jadi materi pembelajaran dari dosen-dosen yang mengajar itu disamakan sama offline, hanya saja medianya berbeda. Jadi tetap profesional gitu, walaupun kondisi sekarang, kondisi pandemi tidak mengurangi rasa semangat untuk belajar. Kalau untuk prodi manajemen sendiri di Unjani. Gitu, Kak. Iya, benar banget sih memang ya karena saya juga sama-sama prodi manajemen ya, saya merasakan
itu juga gitu. Memang asik gitu, tetap tetap asik kok, tetap sama pas kita langsung gitu. Nah, kakak kan saat ini kan di prodi manajemen. Terus kenapa sih kak dulu itu memilih prodi manajemen untuk pilihan kakak sebagai apa ya, kuliah kakak gitu? Oke, jadi kita flashback pada saat saya baru tamat SMA ya. Kenapa memilih prodi manajemen Unjani Yogyakarta? Kalau alasan utamanya sih kepepet. Kepepet. Saya backgroundnya dulu waktu SMA itu IPA, ilmu pengetahuan alam. Tapi memang walaupun saya basicnya IPA, tapi tidak tahu kenapa saya tidak tahu materi dasar dari IPA, kimia, fisika, biologi saya tidak tahu dan tidak suka. Saya tidak suka untuk materi dasarnya itu. Jadi saya lebih suka bersosial nih ya. Jadi kenapa Kak tidak ilmu sosial yang lain, contohnya ilmu pemerintahan, contohnya bidang administrasi publik, kenapa nggak hubungan internasional. Jadi dulu sebenarnya kan ini sudah kepepet. Jadi saya juga melihat lingkungan sekitar saya, teman-teman saya kayaknya banyak tuh yang punya usaha kayak gitu kan. Terus kira-kira ya biar bisa jadi seperti itu saya ambil apa ya? Sebenarnya kan semua jurusan bisa beruntuk berusaha, tapi saya lebih ke jurusan yang mengajarkan saya tentang bagaimana mengelola sesuatu hal dengan baik. Jadi itulah kenapa saya memilih jurusan manajemen. Sebenarnya ada di Unjani dulu menawarkan 4 jurusan. Jurusan hukum, psikologi, manajemen, sama akuntansi. Nah, saat akuntansi ini juga kan waktu SMA kita menerima mata pelajaran akuntansi. Tapi saya tidak terlalu, wah kalau akuntansi mungkin nanti terlalu sulit. Terus saya memilih manajemen. Ternyata di manajemen juga ketemu akuntansi juga. Waduh, lupa saya ini ternyata manajemen mencakup semua. Jadi walaupun setelah dapat di manajemen, walaupun ternyata ada akuntansinya, tapi ternyata akuntansi manajemen itu lebih 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 gampang daripada akuntansi di jurusan akuntansi sendiri. Tapi akuntansi itu memang membantu kita saat kita belajar manajemen, belajar semuanya tentang perusahaan, ternyata akuntansi itu berguna untuk ini ya, untuk perusahaan. Jadi sebagai mahasiswa yang kuliah di jurusan manajemen dan dididik untuk jadi calon manajer ya khususnya. Jadi kita diberi gambaran kalau nanti di perusahaan itu yang dilihat bukan hanya sumber dayanya, tapi keuangannya juga. Keuangannya dilihat dari kita belajar akuntansi itu. Jadi memang dulunya saya tidak berpikir bisa masuk di Unjani, tapi ternyata setelah saya mendaftar masuk ke Unjani, ternyata tidak seburuk yang saya bayangkan. Ternyata ini lebih baik dari yang saya bayangkan. Kan saya juga punya teman-teman dulu ya, yang pasti dia masuk di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang lainnya. Lalu setelah saya masuk Unjani dan beberapa bulan sudah kuliah di Unjani, di manajemen Unjani, saya kan juga kembali bertemu dengan teman-teman yang kuliah dengan jurusan yang sama, di kampus yang sama. Dan itu kita berbincang-bincang itu ternyata bisa gitu. Saya tidak kalah jauh dan dia juga tidak kalah jauh gitu juga ya. Jadi saya juga bisa. Dan ternyata, pelajaran di kampusku sama pelajaran di kampusnya hampir sama gitu. Malahan ada beberapa yang lebih unggul atau beberapa yang lebih enggak. Terus dari hal itu saya melihat, wah ternyata saya tidak salah pilihan kuliah di Unjani, seperti itu. Ya, menarik ya tadi ceritanya panjang gitu untuk bisa bisa memilih di manajemen Unjaya ya. Nah, kan tadi faktornya kepepet nih Kak, ya kan? Nah, tapi kenapa kok langsung pilihannya ke Unjaya gitu? Karena kepepetnya seperti apa gitu? Unjaya. Kan saya ini berasal dari Medan. Dan memang tujuannya dulu mau kuliah di Jogja, karena notabene Jogja yang sudah terkenal dengan kota pelajar dan kota pendidikan. Oke, terbang nih ke Jogja. Dan setelah di Jogja,
saya mendaftar di salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja. Nah, ternyata perguruan tinggi ini juga sudah pendaftaran gelombang terakhir. Nah, ini kan faktor kepepet. Sudah gelombang terakhir. Lah, ternyata tidak menerima lagi untuk mahasiswa. Dan selanjutnya, teman saya memang yang asal dari daerah saya juga memang sudah bertujuan untuk mendaftar di kuliah di Unjani. Dia mendapat info Unjani karena keluarganya juga kuliah di sana. Terus teman saya yang dari daerah yang sama mengajak, Cin, kalau bahasa Medannya ya, Cin, yuk kita kuliah di Unjani yuk, gitu. Mending di Unjani aja lah, Cin, gue sok jauh-jauh di sana, mending biar sama kita, kayak gitu kalau bahasa Medannya. Terus dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai ajakan dari dia yang ternyata meluluhkan hati saya pun ditemani dia untuk datang ke kampus 2 Unjani, yang saat itu kita kan masih baru nih di Jogja, yang saat itu kita hanya modal maps, pergi ke kampus 2 Unjani, kalau sekarang itu Fakultas Kesehatan, kita mendaftar di sana, terus aku lihat jurusannya yang yang basic saya, yang rencana basic saya, yaitu bidang sosial. Jadi saya lihat itu ada manajemen, hukum, akuntansi. Lalu saya memilih manajemen karena pertimbangan yang di awal tadi. Begitulah kenapa saya mengenal Unjani dan prodi manajemen Unjani, ya karena memang saya tahu dari teman saya dan teman saya tahu dari temannya juga gitu. Ya, berarti sebenarnya informasinya tuh dari ya word of mouth gitu ya. Ya, Terus nih Kak, betul. kalau di prodi kalau di prodi manajemen sendiri nih, Kak. Nah, kenapa sih apa sih yang Kak ketahui gitu tentang keunggulannya atau seperti apa? Untuk prodi manajemen Unjani Yogyakarta, keunggulannya sesuai dengan yang sudah disosialisasikan oleh dosen-dosen manajemen sendiri, kalau prodi manajemen itu memiliki visi dan misinya juga ya kan. Jadi dosen-dosen manajemen itu mensosialisasikan, menerapkan supaya kita mahasiswa di manajemen Unjani itu memang berjalan sesuai dengan visi misi. Visi misi manajemen itu yaitu menjadi program studi yang unggul dan terdepan di tingkat nasional pada tahun 2037. Nah, ini prodi manajemen ini berani mengangkat pada tahun 2037. Dan kalau kita sudah menerapkan target, kapan? Pasti kita akan mempersiapkan segalanya untuk mendapat target itu. Begitulah manajemen Unjani. Jadi, keunggulan di prodi ini yaitu menjadikan program studi yang unggul dan terdepan dalam pendidikan manajemen berbasis kewirausahaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Jadi memang lebihnya dalam prodi manajemen ini ya Kak ya. Semua kita mahasiswa itu kita lihat dari mata kuliah yang sudah diberikan dosen-dosen, kita itu harus adaptif terhadap teknologi. Jadi contohnya diberikan mata kuliah kewirausahaan ya. Terkhususnya mungkin manajemen pasti selalu ada mata kuliah kewirausahaan. Tapi lebihnya kita, mata kuliah kewirausahaan ini harus kita adaptasikan terhadap perkembangan teknologi. Supaya apa? Supaya kita tidak gaptek, supaya kita tidak ketinggalan. Sedangkan kita tahu kan sekarang ini zaman teknologi 4.0 yang akan kedepannya menjadi 5.0, jadi 5.0 yang semuanya akan diatur oleh robot. Jadi walaupun perkembangan teknologi semakin cepat, kita bisa juga tetap beradaptasi dengan cepat gitu. Jadi mahasiswa prodi manajemen ini dipersiapkan untuk hal itu supaya bisa menerima perubahan yang dinamis. Terlihat dari terlihat dari memang semua tugas-tugas mahasiswanya, semua tugas mahasiswa setiap mata kuliahnya itu selalu diberikan tugas yang memang harus kita kaitkan dengan teknologi informasi. Kita dituntut untuk bisa melakukan hal itu. Dosen-dosennya juga menuntut kita untuk melakukan hal itu. Tapi tenang saja teman-teman, walaupun teman-teman yang lain ini belum tahu teknologi, tapi kita bisa bertanya sama dosennya, dan dosennya itu tidak galak-galak, dosennya itu mau mengajari dari nol padahal.
dari nol sama sekali. Contohnya kita nggak paham nih tentang teknologi, dosennya itu sabar mengajari kita tentang teknologi supaya kita bisa paham akan mata kuliahnya itu, seperti itu. Jadi Kak, keunggulannya berbasis kewirausahaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Oke nih Kak. Nah, tadi kan juga ada Kak menyebutkan kalau ada berbasis kewirausahaan di teknologi informasi gitu ya. Nah, apa sih yang menunjang itu? Misalnya mata kuliahnya seperti apa gitu? Oh, mata kuliahnya ya. Jadi, manajemen Unjanim menyediakan banyak mata kuliah ya. Jadi, untuk menunjang kewirausahaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, mata kuliah yang mendukung itu yaitu adanya mata kuliah e-commerce. E-commerce ini langsung satu mata kuliah ya, bukan subjudul atau apa dari satu mata kuliah, tapi ini e-commerce ini langsung satu mata kuliah. Jadi dalam mata kuliah e-commerce ini kita langsung mengupas langsung tentang e-commerce-nya. Biasanya kan kalau e-commerce ini yaitu electric commerce, perdagangan elektrik. Jadi di sini di mata kuliah ini mahasiswa manajemen itu langsung dituntut untuk membuat e-commerce sendiri, membuat toko online sendiri. Toko online-nya ini bukan kayak buka lapak di Shopee ya, buka toko di Shopee, buka toko di Bukalapak, buka toko di Lazada dan marketplace lainnya. Tapi kita di sini langsung membuat website toko kita sendiri di internet. Nah, gimana sih Kak bikin website? Kan susah Kak. Bikin website kan itu harus ngoding. Bukan. Jadi tapi kita ini di e-commerce ini diajari bikin website itu tanpa harus ngoding, tanpa harus dan lain sebagainya seperti anak IT. Kita hanya menikmati fasilitas yang sudah ada. Jadi di sini tuh kita diajari bagaimana mengedit semua toko online kita, apa yang kita butuhkan. Jadi nanti luaran dari e-commerce ini sendiri itu langsung toko online kita. Nah, selain itu banyak juga mata kuliah yang mendukung ini, seperti kita belajar teknologi informasi TIK yang langsung diajarin oleh dosen yang memang expert pada bidang TIK. Selain itu ada juga bahasa Inggris untuk mendukung bahasa, karena kan kalau kita berbasis teknologi ini tentu saja tidak jauh dari bahasa Inggris. Jadi kita juga ada bahasa Inggris di prodi manajemen ini. Nah, selain itu ada juga inovasi dan kreativitas bisnis. Nah, hal ini mendukung kita dalam saat kita survive dalam bidang kewirausahaan. Seperti itu Kak, dan masih banyak loh Kak mata kuliah manajemen yang lainnya yang tentunya itu unik-unik dan tentunya itu memberikan sebuah luaran untuk kita sebagai mahasiswa. Ya betul, memang sih banyak sekali mata kuliah yang bisa menunjang kita untuk misalnya bisa berwirausaha, apalagi kan perkembangan teknologi juga sudah baik gitu. Nah, kita juga dituntut sebagai wirausaha untuk bisa mengikuti zaman yang ada gitu, dengan teknologi yang ada, bisa melalui e-commerce dan lainnya gitu. Nah, tadi kan kakak menyebutkan tuh beberapa mata kuliah di manajemen Unjaya. Nah, apa sih Kak mata kuliah favorit kakak nih? Berhubung dengan mata kuliah favorit nih ya. Jadi sebenarnya mata kuliah favorit ini karena semua suka semua, tapi yang paling favorit ini saya lebih suka itu pemasaran. Maksudnya saya memang tidak suka memasarkan ini Kak, ini nih, tapi saya lebih suka pemasaran yang berbasis online. Nah, di mata kuliah di manajemen Unjani sendiri memang diajarin pemasaran offline maupun online. Jadi saya lebih suka mata kuliah pemasaran yang berbasis online. Jadi karena ini menurut saya nggak gampang juga sih, karena menurut saya bisa langsung dari kita menjelajah internet dan bisa memasarkan di internet, dan itu jangkauannya luas sekali. Jadi beberapa kali juga saya
melihat, sepertinya itu saya melihat menarik sekali gitu. Jadi untuk pemasaran saya lebih suka mata kuliah, dan mata kuliah yang paling saya bukan tidak suka, tapi kurang suka. Kurang suka itu keuangan, karena mungkin ribet ya, tapi mungkin karena saya yang malas berpikir tentang keuangan yang melihat angka banyak atau bagaimana, tapi untuk itunya saya tetap bisa menjalani keuangan untuk mata kuliah keuangan. Tapi teman-teman tenang aja, kalau untuk masalah keuangan, dosen-dosennya sabar untuk mengajari kita. Kalau di manajemen Unjani, dosen-dosennya sabar dan mengajari semuanya sampai memang bisa. Jadi dosen-dosennya itu mengatakan kalau mahasiswanya tidak bisa, konsul ke dosennya langsung, tidak apa-apa. Dosennya itu mempunyai waktu untuk mahasiswa untuk konsul, seperti itu. Ya benar banget sih. Memang walaupun kita nggak suka, tapi kita juga harus tetap bisa menjalankan itu. Terus juga kan kita bisa untuk belajar sendiri gitu kan. Ada media lain gitu seperti misalnya di YouTube atau lainnya gitu kan untuk belajar itu gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, kan Kakak sudah sampai di semester 6 ya, gitu kan? Nah, tinggal beberapa langkah lagi nih Kak untuk lulus dan juga masuk ke dunia kerja. Nah, kira-kira Kakak nih mau besok setelah lulus nih mau jadi apa gitu? Mau apa? Oke, setelah lulus mau jadi apa? Tentunya mau jadi orang ya, tapi orang tanda kutip. Mau jadi orang. Ya tentu saja semua semua orang tetap jadi orang gitu. Tapi kalau untuk saya nanti setelah lulus mau jadi apa? Kalau untuk manajemen sendiri itu kan prospek kelulusannya itu banyak. Bisa jadi manajer, bisa jadi wirausaha, lebih enak nih wirausaha, bisa jadi peneliti dan sebagainya. Kalau saya, rencana saya mau saya mau survive di bidang manajer dulu, di bidang manajer dulu, di sambil saya mempersiapkan untuk berwirausaha. Jadi planning saya mau mendapatkan pengalaman di bidang manajer, yaitu bekerja di perusahaan seperti itu. Dan setelah itu saya mau berusaha, saya mau membuka usaha. Jadi nyambi sebagai karyawan ya, karyawan sebagai manajer, semoga lah sebagai manajer di sebuah perusahaan, saya juga membangun usaha. Jadi nanti uh, untuk usaha ini saya mau lebih ke usahanya untuk mengembangkan usaha itu ke depannya. Tentunya saya ingin menjadi wirausaha. Dan teman-teman semua pasti tidak ada yang mau kan seumur hidupnya tetap jadi karyawan, seperti tidak ada yang mau. Pasti pengennya nanti kalau udah tua itu hidup bebas gitu. Jadi bebas dari keuangan, jadi financial freedom-nya atau pensiun muda, nanti menikmati hidup lebih cepat, seperti itu. Ya, jadi juga ya prospek kerja dari prodi manajemen Unjaya ini ada kewirausahaan seperti visi misi dari prodi manajemen sendiri yaitu kewirausahaan yang berbasis teknologi. Nah, terus juga ada bisa menjadi peneliti, tentunya juga bisa menjadi manajer dan lainnya gitu ya. Nah, banyak sekali ya yang bisa dilakukan oleh lulusan dari manajemen Unjaya ini. Nah, bagi teman-teman nih, kalau pengen masih bingung nih, saya mau kuliah di mana sih? Saya mau pengen pilih prodi apa sih? Nah, bisa nih pilih di manajemen Unjaya. Nah, selain itu di FES, Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta ini juga ada ini pilihan program studi lainnya, yaitu ada psikologi, ada akuntansi, dan ada hukum. Nah, kalau teman-teman mau apa ya, mau langsung daftar nih, gimana caranya? Bisa langsung kunjungi aja di laman website resminya di www.pmb.unjaya.ac.id. Bisa langsung cek Instagramnya di @unjaya, di @unjaya, di @infounjaya. Nah, oke nih Kak.
kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih ya Kak Cindy udah makan waktunya, terus juga udah ngobrol-ngobrol banyak banget tadi ya di basa-basi ini. Terima kasih Kak. Ya Kak, ini mau nyampein pesan terakhir ya Kak. Boleh Kak? Oke, jadi teman-teman SMA nih ya, untuk teman-teman SMA yang masih bingung, maksudnya harus memilih universitas ternama baru keren, jurusan ternama baru keren. Nggak usah milih yang seperti itu, pilihlah sesuai dengan bidangmu, pilihlah sesuai dengan di mana effortmu, dimanapun kamu ditempatkan, nanti itu kamu dimanapun kamu ditempatkan, kamu bisa berkembang sesuai dengan apa keinginanmu. Itu tergantung diri kamu sendiri. Prodi Manajemen Unjaya itu menawarkan berbagai macam pilihan untuk mau menjadi manajer, untuk mau menjadi peneliti, atau untuk mau menjadi berwirausaha. Dan semua dosen sudah merancang untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang terbaik untuk ketiga itu. Jadi tidak perlu canggung, tidak perlu ragu-ragu untuk memilih kuliah di Prodi Manajemen Unjaya, karena yakin deh nggak akan nyesal. Soalnya itu dosennya baik-baik, dosennya seru, bisa diajak tukar pikiran di luar jam kuliah ya. Contohnya jam kuliahnya hari ini bisa juga diajak tukar pikiran di luar jam kuliah, dan dosennya dan seluruh fasilitas termasuk kampus juga sangat mendukung semua mahasiswa-mahasiswi yang mau kuliah di Unjani. Jadi, yuklah, aku yakin nanti nggak kenyesal gitu. Gitu Kak, terima kasih. Iya, betul banget Kak. Tadi mengutip kata-kata dari Kakak ya, kita itu akan sukses kalau bukan tergantung dengan apa yang kita, bukan karena universitas kita gitu, tapi bukan karena studi kita, tapi karena kita sendiri gitu kan. Nah, bisa nih teman-teman buat pilih manajemen Unjaya, karena ya sudah dijelaskan Kak Cindy tadi, sangat dosennya juga bisa mendukung kita untuk berkembang lebih gitu. Nah, terima kasih Kak tadi sudah makan waktunya, terus juga pemaparan yang luar biasa dari Kak Cindy ini. Semoga bisa memberikan informasi pada teman-teman di luar sana yang ingin kuliah di manajemen Universitas Ahmad Yani Yogyakarta. Nah, baik. Telah sampailah kita di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Saya mewakili tim yang bertugas memohon maaf jika ada perkataan yang salah maupun perbuatan dalam berlangsungnya acara pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk ikut sosial media kami di Instagram @bemfest_unjaya, atau juga bisa di subscribe YouTube kita di Bemfest Unjaya untuk informasi-informasi menarik lainnya tentunya. Nah, serta tidak lupa juga untuk like, komen, dan share video ini agar informasi dari Kak Cindy tadi bisa tersebar luas, bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya dan tim undur diri. Tunggu basa-basi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.